semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang diisikan saya Bunda Rahayu, Saya Fariatsya. saya Cantika Rizkia Putri. Di sini kami akan membahas tentang apa sih Kerajaan Gua Talo itu. Di sini kami akan membahas tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Gua Talo, nama-nama raja, bukti-bukti peninggalan, masa kejayaan, dan terbentuknya Kerajaan Gua Talo. Latar belakang berdirinya Kerajaan Gua Talo. Di antara beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi, Kerajaan Gua Talo adalah kerajaan yang mempunyai peran sedikit lebih besar daripada kerajaan Islam lainnya. Rakyat Kerajaan Gua Talo berasal dari suku Makassar, suku bangsa yang berdiam di daerah selatan dan pesisir barat Sulawesi Selatan. Pada awalnya di daerah Gua terdapat 9 kelompok masyarakat bernama Tumbulu, Parang-Parang, Latiung, Data, Agang Jane, Bisai, Saumata, Sero, dan Kalili. Kesembilan masyarakat tersebut dikenal dengan nama 9 bendera. 9 bendera tersebut kemudian bersatu dan menjadi pusat kerajaan Goa. Awal berdirinya Kerajaan Gua Talo pada abad ke-14 Masehi yang dipimpin oleh Raja Tumanurung. Pada awal abad ke-16, Raja ke-9 Goa melakukan banyak perubahan dalam sistem pemerintahan dan juga menyatukan wilayah kerajaan Goa dengan Talo menjadi sebuah kesatuan kerajaan. Raja ke-10 Gua Talo melakukan perubahan di berbagai bidang, terutama bidang pertahanan. Ia memerintahkan pembuatan peluru, mendirikan dinding benteng yang mengelilingi permukaan goa dan somba opu, memperkecil perisai, memperpendek gagang tombak, menciptakan peluru Palembang, memasang meriam, dan juga menetapkan sistem resmi ukuran berat dan pengukur panjang. Raja ke-10 tersebut bernama Tuni Palangga. Raja tersebut adalah seorang raja yang cerdas, pekerja keras, suka ilmu pengetahuan, berani, dan kaya. Pada saat pemerintahannya sudah ada permukiman dari kaum muslim. Permukiman itu dihuni oleh para kaum pedagang. Bangsawan kerajaan Goa pertama yang memeluk agama Islam bernama Karaeng Katangka. Pada masa kerajaan Raja ke-14, raja tersebut mengikuti jejak Karaeng Katangka. Menguatnya pengaruh agama Islam terhadap corak pemerintahan di kerajaan Gua Talo meningkatkan pengaruh kekuasaannya atas kerajaan lain. Pada abad ke-17, wilayah Nusantara berdiri 3 kerajaan yang berlandaskan agama Islam. Ketiga kerajaan tersebut adalah Kesultanan Banten dengan Sultan Agung Tirtayasa 1631 sampai 1692, Kerajaan Mataram dengan Sultan Agung Hanyorokusumo 1591 sampai 1645, dan terakhir Kerajaan Gua Talo dengan Sultan Hasanuddin 1631 sampai 1670. Ketiga kerajaan tersebut membina hubungan yang erat dan terbentuk kerjasama perdagangan serta pertahanan. Pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di dalam perkembangan kerajaan di bidang sosial. Sultan Hasanuddin memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Sultan Hasanuddin adalah sosok yang sangat anti terhadap dominasi asing. Dirinya menentang kehadiran VOC. Perjuangan melawan penjajah di Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun upayanya berakhir karena terpaksa menandatangani perjanjian Bonggaya. Isi perjanjian Bongaya yaitu 1. VOC mendapat hak monopoli perdagangan di Makassar. 2. VOC dapat mendirikan benteng di Makassar. 3. Makassar harus melepas Bone dan pulau di luar Makassar. 4. Semua bangsa asing kecuali VOC harus diusir dari Makassar. 5. Arupalaka harus diakui sebagai Raja Bone. Adapun akibat dari perjanjian Bongaya yaitu 1. Peran Makassar dalam perdagangan laut telah berakhir. 2. VOC mendirikan benteng Neo Rotterdam di Makassar. 3. Pejuang-pejuang Makassar melanjutkan perjuangan melawan VOC di luar daerah. Nama-nama Raja Kerajaan Gua Talo. Karaeng Matanre Karaeng Tuma. Nama-nama Raja Kerajaan Gua Talo. Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalona 1546 Masehi. I Mana Riwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palangga 1546 sampai 1565 Masehi. Taji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tuni Bate. Manggorai Daeng Mometa Karaeng Bonto Langkasa Tuni Jalo 1565 sampai 1590 Masehi. Tepu Karaeng Daeng Parabung Tuni Pasulu 1593 Masehi. Sultan Aludin 1593 sampai 1639 Masehi. Sultan Maliku Said 1639 sampai 1653 Masehi. Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 Masehi. Sultan Amir Hamzah 1669 sampai 1674 Masehi. Sultan Muhammad Ali 1674 sampai 1677 Masehi. Sultan Abdul Jalil 1677 sampai 1709 Masehi.
Sultan Ismail 1709 sampai 1711 Masehi. Sultan Najamuddin 1711 Masehi. Sultan Sirajuddin 1730 Masehi. Sultan Abdul Qair 1735 sampai 1742 Masehi. Sultan Abdul Qudus 1742 sampai 1753 Masehi. Bukti-bukti peninggalan kerajaan Goa Taluh. 1. Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam adalah salah satu peninggalan kerajaan Goa Taluh. Fort Rotterdam awalnya bernama benteng dipandang dan mulai digunakan pada tahun 1545. 2. Benteng Tombaoku. Benteng Tombaoku juga adalah salah satu peninggalan kerajaan Goa Taluh. Pada masa kejayaan kerajaan Goa Taluh, benteng ini memiliki bandar yang berfungsi sebagai pusat perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Eropa. Namun pada tahun 1669, benteng ini berhasil direbut FOC dan dihancurkan. 3. Istana Bela Lampoa. Istana Bela Lampoa adalah salah satu peninggalan kerajaan Goa Taluh. Istana Bala Lampoa adalah rumah Sultan Goa yang juga menjadi pusat pemerintahan kerajaan. 4. Masjid Katangka. Peninggalan kerajaan Goa Taluh lainnya adalah Masjid Rentaka atau Masjid Al-Hilal. Masjid ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Dulunya masjid ini sempat digunakan oleh kerajaan Goa Taluh sebagai benteng pertahanan ketika melawan penjajah. 5. Istana Tamalate. Istana Tamalate adalah salah satu peninggalan kerajaan Goa Taluh. Istana Tamalate merupakan istana pertama dari kerajaan Goa Taluh sebelum dipindahkan ke dalam benteng Sombaopu. Istana ini dibangun oleh Nimpa Surgawi Tumanarungga pada awal abad ke-14. Namun saat ini bangunan yang ada merupakan sebuah replika karena bangunan aslinya sudah punah. Kompleks pemakaman Raja-Raja Goa. Salah satu peninggalan kerajaan Goa Taluh adalah kompleks pemakaman Raja-Raja Goa. Kompleks pemakaman ini adalah situs pemakaman Raja Kesultanan Goa. Masa-masa kejayaan kerajaan Goa Taluh. Kehidupan sosial kerajaan Goa Taluh. Kehidupan masyarakat Goa Taluh terikat dengan norma yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat tersebut diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadaklang. Sementara itu, kehidupan sosial masyarakat Goa Taluh masih bersifat feodal. Masyarakat Goa Taluh terdiri atas 3 kelas, yaitu kakarain, golongan bangsawan, masyarakat rakyat biasa, dan atta hamba sahaya. Kehidupan budaya kerajaan Goa Taluh. Kerajaan Goa Taluh memiliki predikat sebagai kerajaan maritim yang mempengaruhi aktivitas kebudayaan kerajaan Goa Taluh. Hasil kebudayaan masyarakat Goa Taluh yang masih kita temui hingga saat ini adalah perahu pinisi. Pada masa kini, perahu pinisi menjadi kebanggaan masyarakat Makassar ke Indonesia karena perahu ini telah dikenal oleh seluruh dunia sebagai alat transportasi yang sangat handal. Runtuhnya kerajaan Goa Taluh. Kerajaan Goa Taluh mulai mengalami kemunduran saat VOC berhasil menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam, ia berupaya melakukan perlawanan dibantu kekuatan seluruh kerajaan Indonesia Timur. Peperangan dengan VOC terjadi. Kerajaan Goa Taluh pada peperangan tersebut dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin, akan tetapi VOC menambahkan jumlah pasukannya yang membuat kerajaan Goa Taluh semakin terdesak. Akhirnya di tahun 1667 kerajaan Goa Taluh mengakui kekalahannya dengan mendatangani perjanjian Bonggaya yang sangat merugikan kerajaan. Setelah perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin turun tahta dan digantikan oleh Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bonggaya inilah yang menjadi awal keruntuhan kerajaan Goa Taluh Harjarian. Baiklah, itu penjelasan yang telah kami sampaikan tentang kerajaan Goa Taluh. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.